Bintang bersinar di waktu malam. Betapa indahnya, Masya Allah. Terimalah salam mulia dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh pulau dari Malaka pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah acara dibuka, semoga acara mendapat berkah. Perkenalkan, nama saya Sri Rukanti, Manajemen 1 dari Universitas Mulia Kudus, dengan tema Islam dan Iptek. Ilmu berasal dari bahasa Arab alima ya'lamu ilman, yang berarti mengerti dan betul-betul memahami. Pengertian ilmu adalah rangkaian aktivitas penelaahan yang mencari suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara rasional empiris mengenai dunia ini dalam berbagai seginya, dan keseluruhan pengetahuan sistematis yang menjelaskan berbagai gejala yang dimengerti manusia. Berarti ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang sistematis sebagai hasil aktivitas penelaahan manusia dengan menggunakan metode memperoleh pemahaman secara rasional empiris. Pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran diperoleh melalui 6 macam: pengalaman indera, nalar, otoritas, intuisi, wahyu, dan keyakinan. Jadi, ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan yang sistematis yang lahir mengembangkan permasalahan yang merupakan kegelisahan akademik. Teknologi ialah ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Ilmu pengetahuan terapan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi, teknologi ialah suatu cara, proses, alat mesin, kegiatan, ataupun gagasan yang dibuat untuk mempermudah kegiatan manusia. Dari sini, kita memahami bahwa kehidupan manusia sangat berhubungan erat dengan teknologi. Quran Surat Al-A'raf ayat 159 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Yang artinya, dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan hak, dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan. Mempelajari Al-Quran merupakan salah satu hal yang sangat penting yang dilakukan oleh setiap kaum muslim. Al-Quran sebagai kitab suci bagi umat muslim tentu menjadi pedoman dalam bertingkah laku dan menjalani kehidupan sehari-hari. Ada begitu banyak jenis Al-Quran, salah satunya adalah Al-Quran digital. Dengan adanya Al-Quran digital, maka dapat mempermudah umat muslim
untuk membaca Al-Quran yang lebih cepat, mudah, dan lebih praktis. Berikut ini adalah kelebihan dari Al-Quran sendiri adalah yang pertama, bisa didengarkan di mana saja dengan lantunan ayat suci yang didengarkan di mana saja. Kita bisa selalu dekat dan mengingat terus asma Allah yang dapat meningkatkan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Yang kedua adalah praktis untuk dibawa. Ketiga, ialah lebih mudah difahami. Al-Quran digital yang sekarang beredar sudah banyak yang dilengkapi dengan terjemah dalam berbagai bahasa. Ini tentunya akan semakin memudahkan kita untuk memahami makna dan kandungan yang terdapat dalam Al-Quran tersebut. Dengan memahami isi dan makna ayat yang terkandung dalam Al-Quran, keimanan kita pun akan semakin meningkat. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 108 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama yuha ilayya annama ilaykum illahu wahid fahal antum muslimun, yang artinya, katakanlah sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahwasannya Tuhanku adalah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kamu bersedia diri kepadanya. Adapun kelebihan dari Al-Quran sekarang adalah kekurangan dalam Al-Quran digital. Di antaranya adalah satu, adanya Al-Quran digital, umat muslim akan semakin jarang menggunakan Al-Quran yang berbentuk buku. 2. Al-Quran digital isinya belum tentu benar karena bisa jadi ada faktor kesalahan dari manusia itu sendiri yang membuatnya. 3. Adanya terus-menerusnya menggunakan media digital sebagai sarana membaca Al-Quran dapat menyebabkan gangguan kesehatan, terutama pada bagian penglihatan karena sinar radiasi yang dipancarkan oleh handphone, laptop, dan lain sebagainya. Pergi ke kampung, jalannya berbelah. Pohon jatuh, awas menimpa. Jika ada salah, maafkanlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.